Tanggal 20 Maret jam 5.44 saat video ini dibuat, dan kedudukan 4-0 di awal pembukaan babak kedua. Di mana video saya sebelumnya ini di-quotes oleh TV One, dan mereka ternyata mendapatkan apa yang saya sematkan di dalam video itu tadi. Saya ingin mengatakan memang kalau Indonesia ini nggak akan lolos Piala Dunia. Tapi ya, saya nggak mau memberikan sebuah energi negatif kepada negara yang sedang berjuang dan apapun yang terjadi. Tapi ya, karena ini semua sudah terjadi, maka izinkan saya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah saya ramalkan. Termasuk di sini adalah kemungkinan kita nggak akan bisa lolos, bagaimana Patrick Kluivert ini juga akan kesulitan untuk menyatukan kimiawi di antara para pemain yang dikatakan juga oleh salah satu pemain timnas Jepang bahwa mereka ini sebenarnya hebat, timnas Jepang ini, tapi lebih hebat lagi adalah karena mereka sudah belasan tahun bersama. Dan juga saya pernah katakan bahwasanya Sintayong akan kembali. Betulkah ramalan saya? Mulai terbukti satu demi satu. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saat kalian menonton, mungkin pertandingan ini akan usai dengan kedudukan akhir, ya kalian nonton sendiri lah. Saya bahkan sudah ngomong di grup-grup bahwa saya nggak pengen nonton karena saya tahu ini akan kalah. Tapi ya, yuk, mari kita akan lihat apa yang akan terjadi ke depannya, dan mari kita mencoba melupakan hari ini. Dan ya, kita jalani pertandingan-pertandingan berikut dengan kepala tegak dan melanjutkan apa yang saat ini kita miliki. Tapi apakah Sintayong akan kembali? Oke. Terus Denny Darko ini skor Indonesia bukan lagi bikin kepala tertunduk ya. Cuman ini tertunduknya nggak main-main, bisa sampai sujud nih kepala. Yang jadi masalah adalah kembali lagi. Sebenarnya sebelum pertandingan ini Patrick Kluivert pun sudah angkat bicara di mana dirinya cukup berat untuk melanjutkan jejak-jejak perjuangan dari seorang Sintayong, ya kan? Dan terbukti di pertandingan pertama ini hasil yang sangat tidak memuaskan begitu jelas terlihat. Nah, dan sebelumnya padahal sempat seri kan? 0-0. Nah, tapi maksudnya ini kan juga membuktikan bahwasanya seperti yang sebelumnya Mas Den bilang adalah bisa saja Indonesia lolos, tapi jika memang stigma atau sentimen negatif ini terus digaungkan, ya justru Indonesia berkemungkinan tidak lolos masuk ke Piala Dunia. Dan nampaknya Indonesia kali ini tidak akan, masih ada harapan, tapi maksudku kayak apakah Patrick Kluivert ini masih memiliki kesempatan setelah satu kegilaan yang sangat luar biasa di zaman ini. Mungkin kalau kalian nonton video ini di zaman berikutnya dan kalian sudah waras, ingat ya, di zaman ini, zaman sekarang ini, tahun 2025 ini, dan tahun-tahun sebelumnya, itu tuh orang takut banget sama cancel culture, you know. Dan akhirnya banyak orang-orang yang cukup gila mengikuti kemauan netizen. Oh, pemain naturalisasi itu baik dan ini. Dan kemudian diganti semua pemain yang line up pertama ini, semua bule, kecuali Marcelino. Maka ya mau gimana gitu loh, ini kan kesebelasan Belanda lawan kesebelasan Australia jadinya seperti itu. Tapi ya, saya bukannya menentang naturalisasi. Kalau naturalisasi terkendali dengan proporsi yang masih bisa, ya mungkin akan di bawah 50-50 ya kalau menurut saya ya. Seperti yang dilakukan oleh Sintayong itu, saya pikir sih masih menjadi satu hal yang masih mungkin akan oke lah seperti itu. Tapi ya sekarang ternyata pemain naturalisasi saja itu nggak menjamin kita akan memiliki kesebelasan yang akan bagus. Bukan karena mereka jelek, bukan karena Patrick Kluivert ini jelek, karena ini semua dipaksakan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kita tahu sepak bola ini adalah teamwork. Akan lebih baik kesebelasannya sama seperti kemarin, tapi mereka ini sudah saling mengerti dan menjalani latihan yang lebih berkualitas. Sintayong akan kembali. Tapi dari segi permainan aja, kalau maksudnya dari kacamata orang awam tadi, terlihat jelas bahwasannya timnas Indonesia ini sejak babak pertama kick off fluid dibunyikan cukup kewalahan menghadapi timnas Australia yang
mana tidak bisa, maksudnya penguasaan bola cukup tinggi tapi tidak bisa membawa bola ini mendekati gawang timnas Australia gitu. Ya orang awam seperti saya akan melihat ini sebenarnya apa kimiawi di antara pemainnya ini. Kita kalau nonton pertandingan Jepang ya, saya nggak mencoba membandingkan ya. Itu kayak bola itu ditendang, waktu bola itu masih di atas udara, itu tuh kayak ini tempatnya ini kosong, tapi tiba-tiba ternyata ada pemain Jepang lari di saat yang tepat jatuh di tempat itu. Itu kan sihir ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang masa mereka bisa ngeramal? Enggak, itu tuh kayak kalian kalau punya best friend, itu tahu gitu loh, mau janjian di mana tanpa harus janjian pakai WA, ataupun kalau ternyata tiba-tiba handphonenya sama-sama ketinggalan, kalian akan ketemu di tempat yang sama karena kalian ini udah bersama sekian lama. Nah, hal ini nggak mungkin akan terjadi mau pemainnya itu sekeren siapapun. Mau istilahnya kita Messi dimasukin ke situ terus harus menjahit kebersamaan selama sekian lama, kecuali Messi ini akan main solo ya, sendiri ya. Saya pikir itu nggak akan terjadi. Oke. Tapi sebenarnya apakah, ya maksudnya dari babak awal 0-0 pun sebenarnya stigma negatif atau sentimen negatif ini di sosial media jelas banyak bertebaran ya, di mana banyak netizen pesimis terhadap laga pertama Patrick Kluivert ini sebagai pelatih. Tapi kalau kita bilang di stadion pun sebenarnya dukungan cukup ada, dan ada suara juga para pendukung. Iya, kalau pendukung ya pasti. Saya kalaupun saya di Australia, saya akan datang untuk menonton walaupun kecil kemungkinannya untuk menang. Tapi ya seperti kita tahu ini semua ya salah manajernya Patrick Kluivert yang mau menerima tawaran gila dari Pak Erick Thohir untuk menggawangi timnas Indonesia. It's mission impossible and truly impossible. Nggak akan bisa terjadi. Berarti apakah ini sudah pertanda menjadi sebuah rapot merah dan tidak akan menjadi rapot yang baik hingga pertandingan selanjutnya? Mengingat bangsa Indonesia saat ini sedang diterpa dengan Indonesia gelap, pengesahan RUU TNI, ya saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Patrick Kluivert. Thank you for your service, dan sepertinya ya kita akan tahu your service is no longer needed here. Sebenarnya itu ya akan terjadi nanti. Berarti dalam waktu dekat Pak Erick Thohir lagi-lagi akan memanggil Sintayong. Harusnya ini ada di akhir konten ya, tapi saya masih tetap merasakan itu. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian nonton di konten saya. Jauh sebelum ini, berbulan-bulan yang lalu, saya sudah katakan bahwa Sintayong akan kembali. Cuman kan kalau kita bilang kalau Sintayong kembali, maksudnya kita anggapnya seperti itu ya, namun laga sudah berjalan. Malah bagus, Sintayong nggak harus membuktikan saat itu juga. Jadi dia punya waktu untuk mempersiapkan pembuktian yang berikutnya. Banyak juga yang menyebutkan bahwasanya pemain naturalisasi ini seperti obat yang diminum terlalu banyak. Maksudnya, ngerti kan? Maksudnya, karena sebelumnya sebenarnya bisa saja timnas Indonesia ini tetap mempertahankan performanya di bawah Patrick Kluivert jika Patrick Kluivert ini mau mencoba untuk mempertahankan beberapa anak emas dari Sintayong yang sudah dilatih bersamaan. Itu. Ya kecuali itu tadi ya, timnya memang bener. Kalau pemain naturalisasinya kayak Nathan dan sebagainya itu, dan dengan pokoknya quote yang sebelumnya lah ya, itu saya masih memiliki harapan. Tapi kalau sekarang dengan ada 3 pemain baru yang mereka pun belum pernah merumput dalam liga yang benar-benar liga ini ya, bertaruh nyawa seperti sekarang, koordinasinya pasti akan berantakan. Walaupun mereka udah berlatih mungkin puluhan kali ya. Apakah, maksudnya kalau setelah kita lihat ya pertandingan ini, apakah kalau kita bilang ini walaupun di awal-awal saja ini sudah terlihat ya banyak pesimistis ataupun mungkin secara data pun memang hampir mustahil, berarti kita harus kembali mengubur mimpi dari Indonesia. Menunda mimpi dan melakukan ini dengan cara yang lebih baik. Cara yang kemarin itu sudah baik, tapi kita nggak cukup sabar. Sehingga kita akhirnya berpikir, ya tadi itu, obat flu-nya dimakan lebih sering, dosisnya dinaikin, dan ternyata ya nggak sembuh malahan gitu loh. Nah, ini mungkin sebuah peringatan dari Tuhan, bahwa ya cara yang memang ternyata instan itu nggak selamanya akan berhasil. Dan ini salah satu bukti bahwa ya kita nggak bisa instan membangun bola. Bukan, sekali lagi saya tidak anti naturalisasi. Yang kemarin itu udah top. Yang sekarang nggak bisa kita salahkan kalau Sintayong akan bilang ya dia kabar seenak zaman dulu. Dan kalau kita berbicara tentang Sintayong ya, akan kembali kan menurut Mas Den, ini sudah berapa video dan Mas Den tetap mengatakan hal yang sama. Tapi mungkin kalau kita sedikit berandai-andai sebagai seorang Sintayong, di mana tadinya tim yang dibina dan dikomposisikan diramu oleh dirinya sudah bisa bertahan sejauh ini untuk babak penyisihan Piala Dunia ini, dan tiba-tiba dirinya disisihkan dan dipanggil kembali, mungkin Sintayong ada antara menolak atau enggak menaikkan harga nggak sih nantinya?
jika memang harus kembali ke sini. Saya pikir Sintayong kalaupun harus melakukan itu hanyalah sebagai garansi atau jaminan bahwa dia nggak akan diperlakukan seperti kemarin. Tapi kalau dirinya sendiri, saya pikir ini satu hubungan yang mutualisme ya. Simbiosis mutualisme antara Sintayong dan Indonesia, di mana kalau dia berkarir di negara lain, dia nggak punya portfolio dan dia belum tentu akan mencetak apa yang dia sudah cetak di Indonesia. Karena di Indonesia dia udah jadi seorang legenda. Seperti yang saya katakan, belum pernah seumur hidup saya nonton bola, walaupun saya bukan penggila bola ya. Nama pelatih diteriakkan di Liga Nasional oleh pendukung timnas gitu. Dan ini orang asing gitu. Dan mereka pun mungkin yang nonton itu mungkin bukan penyuka drakor juga. Jadi Sintayong ini dielu-elukan bukan karena dia berasal dari negara mana, bukan karena dia ini adalah pemain yang juga dulu pernah ikut di Piala Dunia bersama Korea Selatan kalau saya nggak salah ya. Tapi lebih kepada ya dia ini menunjukkan integritasnya dan menunjukkan kesungguhannya untuk menggawangi timnas Indonesia hingga ya di titik yang kita kemarin saja belum pernah sampai ke sana. Cuman gulungan atau mungkin kalau kita bilang ombak kekecewaan masyarakat Indonesia ini. Dijatuh netizennya emang. Enggak, tapi maksudnya ini tuh bukan hal yang main-main ya. Karena kalau kita bilang mimpi untuk masuk ke Piala Dunia ini dari negara Indonesia ini sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Nah, makanya saya ingin katakan, impian itu sebenarnya itu maunya apa? Saya bahas ini konten bola sebelumnya. Kita itu pengen masuk ke Piala Dunia. Tapi setelah masuk, itu laga pertama kita mungkin akan langsung kalah dan angka yang jauh dengan mungkin kesebelasan yang paling lemah di dalam kesebelasan yang lolos kualifikasi ke Piala Dunia itu tadi. Lah kalau kita masuk cuman untuk diganyang di awal, buat apa? Itu sama kayak, kalau nanti gue punya duit, gue nanti pengen beli mobil Mercy. Itu kata orang yang, ya mohon maaf, mungkin masih miskin dan dia nggak punya mobil dan dia pengen punya sebuah kehidupan. Begitu dia kaya dan punya uang, pertama kali yang dibeli adalah Mercy, padahal dia nggak mikirin perawatan, bensinnya, dan sebagainya. Akhirnya jatuh miskin setelah dia beli Mercy itu tadi, kembali ke titik awalnya. Jangan konyol seperti itu. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu semua memang harus dibangun. Saat seseorang menjadi kaya dan terus kemudian memperoleh harta yang mereka miliki, investasi dulu. Setelah itu apa? Kita memiliki sesuatu yang bisa menaikkan taraf hidup, yang artinya otaknya ini harus di-upgrade. Yang berikutnya lagi adalah kita juga harus masuk ke lingkungan yang sama-sama orang kaya raya. Nah, saya punya teman, dia tadinya nggak memiliki apa-apa, jadi kaya, terus kemudian dia membeli Mercedes, dia masih tinggal di kampung. Nah, ini sesuatu yang saat ini saya pikir terjadi pada netizen di Indonesia yang masih berharap terjadi keajaiban masuk ke Piala Dunia, terus kemudian terjadi keajaiban juga mungkin masuk ke 10 besar atau 8 besar, yang saya akan bilang itu nggak mungkin sepertinya. Oke, tapi apakah maksud kita kalau kita berbicara timeline ya, maksudnya Indonesia ini kan masih harus menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, ada beberapa pertandingan lagi. Sedangkan di pertandingan pertama aja kita bukan cuma jatuh tapi tersungkup bahasanya mungkin ya. Lantas apakah ini bisa diperbaiki atau minimal dipertahankan oleh seorang Patrick Kluivert untuk masuk ke itu Piala Dunia? Iya. Mungkin udah kecil, sangat kecil, bahkan udah nggak mungkin kalau menurut saya. Tapi kalau ingin menunjukkan bahwa ya mereka nggak hancur-hancur banget ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya kita tahu netizen Indonesia. Jadi menurut Mas Den, ini pasti kan ya setelah pertandingan ini Instagram Pak Erick Thohir pasti dibanjiri oleh komentar-komentar. Apa langkah terbaik yang harus diambil Pak Erick Thohir? Mungkin ya kalau saya kira Pak Erick Thohir nggak usah dipikirin ya, karena dia termasuk menteri sakti yang akan selalu dapat tempat di hati Pak Prabowo dan Jokowi. Saya malah kasihan kepada ya Patrick Kluivert yang dia berniat baik menerima ini semua, dan dia pasti dicaci maki juga oleh rekan-rekan sesama pelatih dan mantan pemain yang lainnya. Ya nggak ada yang akan baik, tapi ini memang harus kita lalui. Saya terkesan menjadi tumbal nggak sih ini Patrick Kluivert? Jadi ini sesuatu yang memang ya kita tahu ini salah langkah dan kita harus memakan pil pahitnya. Tapi hal-hal seperti ini sebenarnya udah banyak pengamat bola juga yang sudah tapi seperti saya takut tiba-tiba di-cancel sama orang-orang gitu loh, dirundung gitu. Makanya saya masukkan semuanya dalam satu pesan-pesan yang tersembunyi. Saya juga nggak mau menunjukkan bahwa saya ini nggak memiliki harapan untuk bangsa ini. Tapi ya sesuatu yang benar akan selalu benar, yang salah itu sudah terlihat dari awal. Pertanyaan terakhir adalah, jika memang Indonesia mau masuk ke Piala Dunia dan minimal ya masuk ya nggak langsung kalah kayak tadi Mas Den bilang di Piala Dunia selanjutnya 2030, haruskah Sintayong dibawa ke sini lagi full melatih hingga 2023? Kembali lagi.
Dan saran saya, galakan liga kembali dan perbaiki dari situ. Pemain naturalisasi is okay, tapi akan lebih baik lagi jika kita melakukan scouting terutama ke saudara-saudara kita di Papua, Indonesia Timur, yang mereka memang secara genetik memiliki fisik yang lebih ideal untuk pertandingan sejenis ini, dan perbanyak. Dan saya pikir nasionalisme mereka itu 100% dibandingkan pemain naturalisasi yang memang baru masuk ke Indonesia. Saya pikir ini yang harus diperbaiki. Dan bibit-bibit muda ini memang harus dilatih dari sekarang. Jadi kalau kita harus melakukan ini dan melakukan lagi, saya pikir jangan cari pelatih yang dari nol. Sintayong pasti akan menang. Ada sebuah iklan, pasti ingat dong, ada jin yang pakai belangkon terus kemudian iklan Jarum 76 lah saat itu. Dan saya muncul memang di saat-saat Ramadan seperti ini. Yang kita tahu ada satu frasa katanya, ku beri satu permintaan. Seperti itu. Jadi ada seseorang yang didatangi. Jin itu mengatakan, ku beri satu permintaan pada orang ini. Dan orang ini mengatakan, aku pengen Indonesia ini lolos Piala Dunia. Ya ora mungkin. Yang lebih ini dong, masuk akal dong permintaannya. Oke, kalau gitu aku minta Indonesia ini bebas dari korupsi dan korupsi ini dihukum. Jin itu diam. Setelah 5 detik berpikir, Jin itu bilang, mau di final Piala Dunia lawan kesebelasan mana. Terima kasih, sampai jumpa.